Halo teman-teman, tahukah kamu kekerasan seksual merupakan tindakan paksaan yang berhubungan dengan seksualitas? Tindakan tersebut dapat mengakibatkan seseorang menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis. Perlu kamu ketahui juga, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, akan tetapi laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual. Adapun jenis-jenis kekerasan seksual, pertama, serangan seksual berupa pemerkosaan, sodomi, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan paksa. Kedua, pelecehan seksual secara mental dan fisik seperti catcalling, membuat lelucon seksual. Yang ketiga, menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin. Keempat, tindakan memaksa seseorang untuk melakukan kegiatan seksual. Kelima, pernikahan secara paksa. Keenam, melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah penyakit menular seksual. 7. Aborsi paksa. Kedelapan, kekerasan pada organ seksual. 9. Pelacuran dan eksploitasi seksual. 3. Faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual. Yang pertama, faktor individu dibagi menjadi dua. Ada faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan, yaitu karena usia muda, tingkat pendidikan yang rendah, karena menyaksikan mengalami kekerasan seksual sejak kecil, penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang, dan ada faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kekerasan seksual, yaitu karena tingkat pendidikan yang rendah, pernah mengalami kekerasan seksual saat kanak-kanak, dan terpapar kekerasan seksual dalam keluarga. Yang kedua, faktor hubungan yang biasanya disebabkan karena adanya konflik atau ketidakpuasan dan terlalu mendominasi dalam suatu hubungan, tekanan ekonomi, dan memiliki banyak pasangan sebelumnya. Yang ketiga, faktor masyarakat dan komunitas, yaitu kemiskinan, status sosial dan ekonomi korban yang rendah di masyarakat, sanksi hukum dan sanksi masyarakat yang lemah terhadap pelaku kekerasan seksual. Adapun dampak-dampak yang dapat dialami oleh korban kekerasan seksual, yang pertama, dampak pada kesehatan reproduksi, yaitu trauma ginekologi, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, disfungsi seksual, dan infeksi menular HIV. Yang kedua, dampak pada kesehatan mental, yaitu depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, sulit tidur, gangguan somatik, dan gangguan panik. Yang ketiga, dampak pada perilaku korban, yaitu berisiko tinggi seperti melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, memiliki banyak pasangan, minum alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual berikutnya. Upaya pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Pertama, membuat aturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus, menyebarkan informasi mengenai kekerasan seksual untuk mencegah kekerasan seksual di berbagai media. Ketiga, mempelajari ilmu tentang kekerasan seksual dan mengintegritaskan nilai-nilai HAM. Keempat, mendukung korban kekerasan seksual dengan tidak mentoleransi humor yang bersifat seksual. Kelima, pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh semua orang yang bernaung dalam lembaga pendidikan kampus. Yang harus kita lakukan saat menjadi kekerasan seksual, jangan menyalahkan diri sendiri, segera meminta pertolongan orang sekitar, menghubungi keluarga, teman, atau orang terdekat lainnya, meminta bantuan pada lembaga hukum di sekitar seperti kepolisian, mengumpulkan bukti dan saksi yang dapat dijadikan petunjuk, melakukan konseling untuk pemulihan psikologis seperti ke psikiater atau komunitas yang membahas isu kekerasan seksual. Jika kita mendapat ancaman, minta bantuan ke lembaga penyedia rentuan. Namun,
Apa yang harusnya kita lakukan jika mengetahui, mendengar, atau melihat kejadian kekerasan seksual di sekitar kita? Yang pertama, jangan tinggal diam. Lakukan upaya seperti melaporkan pada pihak kepolisian terdekat. Kenali perubahan perilaku pada korban. Jadilah pendengar yang baik saat korban bercerita. Berikan penguatan dan dukungan. Kemudian mendatangi lembaga bantuan hukum seperti kepolisian. Peraturan hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada pasal 10, Permendikbudristek mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, penanganan saksi, administrasi, dan pemulihan korban. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi diatur dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus. Jika memerlukan bantuan yang berhubungan dengan kekerasan seksual, kamu dapat menghubungi Yayasan Puli, LBH API, dan SafeNet. Ayo cegah dan lawan kekerasan seksual. Thank you for watching.